Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasting Setiadi dengan NIM 2010111. Saya di sini akan menceritakan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin umat Islam. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dan para pembesar yang lainnya. Lalu bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah? Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy, yaitu cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali pada saat itu. Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkan pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin, karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasehat Muawiyah, yaitu Amr bin As, agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing. Pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian atau takfim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Bukan saja perang itu berakhir dengan takfim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah menjadi dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukan untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Yang terakhir terjadi peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana 1.800 orang Khawarij, hanya 8 orang yang selamat. Sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Sajiman, dan Jazirah Arab. Pada Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis menjadi monarkis, yaitu kerajaan turun-menurun, dikarenakan nilai kepuasan dari rakyat pada waktu itu atas pola kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Walaupun memang Muawiyah diberitakan melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama, pada poin Muawiyah tidak berhak mengangkat khalifah dan penggantinya, dan pemilihan khalifah diserahkan kepada Dewan Syura Muslimin. Jika dilihat dari semuanya, dari sikap dan prestasi politik yang menakjubkan, Muawiyah tergolong pemimpin besar dan berbakat dan memiliki pribadi yang sempurna pada dirinya, yang terdapat jiwa seorang penguasa, administrator, dan juga politikus. Muawiyah dibesarkan sebagai pemimpin. Pengetahuan politik pada dirinya telah membuat beberapa kebijakan dan terobosan yang luar biasa dalam pemerintahannya. Muawiyah melanjutkan penyebaran dan perluasan daerah kekuasaan umat Islam menjadi semakin luas. Masa kepemimpinan
Umayyah diperintah oleh 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama kali dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah yang terakhir dari dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Namun dari 14 orang tersebut, hanya 5 orang yang dinilai luar biasa dari pola kepemimpinannya. Khalifah besar dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abd al-Aziz, dan Hashim bin Abdul al-Malik. Lalu bagaimana dengan perekonomian masa Bani Umayyah? Perekonomian di masa Khalifah bin Abdul Umayyah lebih banyak pada pengembangan ekonomi. Pada tahun 695 Masehi, Abdul al-Malik mulai mencetak dinar emas dan dirham perak yang asli hasil dari karya orang Arab. Wakilnya di wilayah Irak, Al-Hajjaj, selanjutnya berusaha mencetak uang perak di Kuf'ah pada tahun selanjutnya. Selain membuat mata uang, Bani Umayyah juga menghidupkan dan mengembangkan sistem pelayanan pos, lalu membebaskan serta tidak mewajibkan penduduk untuk membayar pajak selain zakat. Selanjutnya, bagaimana perkembangan di bidang perluasan wilayah dan sisi kekuatan militer. Selain wilayah kekuasaan yang sangat luas, dinasti Umayyah ini kebudayaannya juga mengalami perkembangan, antara lain seni sastra, seni rupa, seni suara, seni bangunan, dan seni ukir, dan lain sebagainya. Pada masa ini telah banyak bangunan hasil rekayasa umat Islam dengan mengambil pola Romawi, Persia, dan Arab. Pada masa salah satu itu dari bangunan itu adalah Masjid Damaskus yang dibangun pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dengan hiasan dinding dan ukiran yang sangat indah. Contoh lain adalah bangunan masjid di Cordova yang terbuat dari batu walam. Dan terakhir, dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan tidak hanya meliputi pengetahuan agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan antara lain Damaskus, Kuf'ah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain-lainnya. Dengan masjid sebagai pusat pengajarannya, selain madrasah atau lembaga pendidikan yang ada. Walaupun Bani Umayyah terbilang sukses mencatat kejayaan yang telah diraih, namun ternyata tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan kelemahan-kelemahan internal dan semakin banyaknya tekanan dari pihak luar. Masuk ke bagian kehancuran dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan dinasti Umayyah lemah dan serta membawanya kepada gerbang kehancuran. Ialah 1. Pola penggantian khalifah menggunakan garis keturunan adalah sesuatu yang bagi kultur Arab yang lebih mengharuskan aspek senioritas, pengaturannya yang tidak jelas. 2. Sejarah terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari bermacam-macam konflik politik yang terjadi di masa Khalifah Ali. Yang ketiga, pada masa Khalifah Bani Umayyah, pergeseran etnis antar suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arab Selatan, Bani Khalid, yang sudah menjadi jejak zaman kejayaan Khalifah Bani Umayyah. Yang keempat, rapuhnya pemerintah Bani Umayyah juga dikarenakan gaya hidup mewah yang diterapkan di lingkungan istana, membuat anak-anak khalifah tidak mampu mengemban tugas berat kenegaraan pada saat mereka mewarisi kekuasaan. Yang kelima, faktor langsung runtuhnya pemerintahan dinasti Umayyah ialah timbulnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas al-Muthalib. Gerakan ini memperoleh dukungan penuh dari Bani Hashim dan juga dari golongan Syiah, serta kaum Mawali yang merasa disepelekan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.